Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Penghormatan kami kepada pimpinan Dayah Madinatul Ulum Malikus Saleh beserta keluarga besarnya, dan penghormatan kami kepada seluruh Dewan Guru Dayah Madumas. Hadirin wal hadirat, para pencinta syarhil Quran yang kami banggakan. Saat ini Indonesia sedang berada di era revolusi industri, era menjamurnya media informasi dan komunikasi. Kemudahan yang luar biasa dapat kita rasakan. Hanya bermodalkan smartphone dan paket data, kita bisa menjelajahi dunia. Segala informasi mudah kita dapat. Berbagai berita cepat kita lihat. Kerabat jauh seakan terasa dekat. Namun hadirin, derasnya arus informasi itu tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas berita hoaks di media sosial yang dapat menimbulkan keresahan publik, memancing konflik. Bahkan persatuan dan kesatuan bangsa bisa tercabik-cabik. Pantaslah Humas Polda Bangka Belitung, Bapak Maladi, pernah berkata, satu peluru hanya mampu membunuh satu orang, tetapi satu berita hoaks mampu membunuh ribuan orang. Mengingat begitu besarnya dampak berita hoaks di media sosial, maka pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Berita Hoaks. Sebagai rujukan Al-Quran, Surah An-Nur ayat 15 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan, asbabun nuzul ayat tadi menurut para mufassir sebagai jawaban dari fitnah yang menimpa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang kita kenal dengan Habitul Ifki, berita bohong. Beliau dituduh berselingkuh dengan Sufwan bin Al-Mu'abbun. Sepulang dari peperangan, berita palsu tersebut menyiksa Rasulullah sehingga merusak keharmonisan keluarga beliau. Selama sebulan, Sayyidah Aisyah tinggal di rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Lalu turunlah ayat ini, 10 ayat sekaligus, yakni surah An-Nur ayat 11 sampai 20, yang membersihkan nama Aisyah dari fitnah keji itu dan menenteramkan hati keluarga Abu Bakar. Dengan demikian hadirin, dapat kita pahami bahwa realitas berita hoaks benar-benar ada di dalam kehidupan kita dan dapat menimpa siapa saja. Tidak hanya orang biasa, Tetapi penguasa, ulama, Bahkan keluarga Nabi pun jadi sasarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakum wal katiba, fa innal kaziba yahdi ilal fujul, fa innal fujul yahdi ilan nar." Jauhilah olehmu dusta, karena dusta itu bisa membawamu kepada kejahatan, dan kejahatan itu bisa membawamu kepada neraka. Nauzubillah. Hadirin, marilah sejenak kita merenung atas khilafan kita. Ilahi la wahai hati yang tak bertuan, berhentilah merangkai kebohongan. Wahai jiwa yang berlumuran dosa, berhentilah mereka Fahab li taubatan waghfir zunubi, fa innaka ghafiru zambil azim. Hadirin wal hadirat, para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan, mari berhati-hati menggunakan media sosial, baca dan pahami undang-undang ITE. Jangan menyebar suatu berita yang belum jelas sumbernya, karena akan menjadi bencana.
mulai saat ini tahan jempolmu. Check and recheck. In before you sleep. Saring sebelum sharing agar terhindar dari penyebar hoax. Sebagai kesimpulannya hadirin, pertama, hoaks adalah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan kita. Yang kedua, waspadalah terhadap berita hoaks. Apapun tampilannya, tabayun sungguh-sungguh, tingkatkan literasi digital. Jangan mau dipecah belah, dihasut dan difitnah. Kami akhiri dengan Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. pelara lidah yuh golom binasa. Berala langkah bek roh lam bahaya. Meen media bek sampai celaka. Telah dudo gata di penjara. Wal abbu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.